Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengupas tentang belajar Corel Draw. Ya, Corel Draw ini versinya sekarang sudah tinggi sekali, sudah sampai X18 ya. Tapi itu tidak penting bagi kita. Akan belajar dasar Corel Draw dari Corel berapa saja bisa. Dari mengenal menu ataupun toolbar yang ada di Corel Draw sampai pada langkah-langkah untuk membuat logo sekalipun, kemudian membuat spanduk, membuat kartu nama, desain poster, baliho dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya dengan Corel Draw berapapun kita bisa mengolahnya. Hanya saja tentu yang namanya produk tentu dia akan terus bermanipulasi, berinovasi untuk mengembangkan produknya sehingga menjadi lebih baik, dan setiap versi dari Corel Draw ataupun aplikasi-aplikasi itu tentu ada menu ataupun efek ataupun fasilitas yang ditambahkan pada program aplikasi yang dikembangkan oleh pengembang dari sebuah aplikasi. Oke, baik saja, langsung kita akan memulai pengenalan untuk belajar Corel Draw dari nol. Ya, pertama-tama tentu kita sudah menginstal aplikasi Corel Draw, berapapun versi yang kawan-kawan punya bisa digunakan. Saya sudah menginstal meskipun Corel Draw saya ini versi lama ya, versi lama. Kalau kita buka versi Corel Draw 12, maka akan muncul ya, ini pertama tampilan welcome, ini tampilan awal untuk Corel Draw. Kalau kita hilangkan checklistnya ini, maka otomatis screen untuk startup muncul awal ini akan hilang. Tapi kalau kita pernah membuat aplikasi atau membuat desain sebelumnya, dia akan muncul di sini sebagai recent file ya, sebagai file yang pernah dibuat, akan muncul di sini. Tapi kalau tidak, kita hanya akan klik file new, artinya file baru. Kita akan mau mendesain baru. Nah, ini tampilan layar dari area desain kita Corel Draw. Ini adalah area kertas. Program kertas ini disesuaikan dengan settingan yang kita inginkan. Di sini standarnya adalah letter. Kita bisa memilih sesuai dengan selera, tapi kita cukup menggunakan letter atau legal atau A4 ya, atau A4. Di sini ada A4. Ini boleh sama saja. Dari tampilan area desain ini adalah desain yang berbentuk portrait atau tegak. Kemudian di sebelah sini ada menu untuk ada icon untuk memilih menjadi landscape. Kalau area kerja kita itu berbentuk melebar ke kanan. Ini untuk tegak atau portrait, ini landscape. Pada pertemuan kali ini saya hanya akan memperkenalkan beberapa toolbar yang ada di sebelah kiri tampilan program, mulai dari Pick Tool dan sampai dengan Interactive Fill Tool sesuai dengan kebutuhan kita sementara untuk pertemuan awal ya, supaya tidak terlalu banyak. Nah, saya akan rubah saja tampilan kertasnya menjadi portrait supaya tegak. Baik, Pick Tool ini tentunya berfungsi sebagai menu untuk memindah atau memilih. Kalau kita istilahkan untuk selecting ya, untuk memilih menu sesuatu atau objek tertentu yang sudah kita buat. Jika tidak, memang tidak bisa. Di samping itu, Pick Tool ini juga digunakan untuk memblok. Jika ada objek yang sudah kita buat di area ini, maka otomatis kalau kita klik ditahan, kemudian kita drag begini, maka akan muncul garis putus-putus. Ini menunjukkan kita sedang memblok area tertentu dimanapun kita mulainya. Baik, ini adalah Pick Tool. Kemudian yang di bawah adalah Shape Tool. Shape Tool ini saya belum bisa jelaskan karena dia adalah menu atau toolbar untuk mengolah objek-objek tertentu.
sedang objek tertentu itu ada di bagian bawah. Kita anggap saja mulai dari penggambaran atau pembuatan objek kotak ya nanti. Jadi ini kita tinggalkan dulu. Kemudian zoom ini adalah untuk membesarkan area kerja. Kita pilih zoom seperti ini. Kita pilih blok, klik di sini, kita drag, maka dia seperti memblok, tapi ini memblok area kerja. Nah, seperti itu. Kalau kita kembalikan lagi seperti semula, balikan ke halaman awal seperti ini. Ini untuk mengecilkan. Ini membesarkan, ini mengecilkan. Tapi saya jarang menggunakan menu ini karena tombol zoom ini sudah diwakili oleh tombol yang ada di keyboard Anda. Lebih praktis kita menggunakan F2 di keyboard, maka dia otomatis akan merubah kursor Anda menjadi tanda plus. Ini artinya zoom. Kemudian untuk mengembalikan kita tekan F3. F4 ini F4 khusus jika sudah menggambar objek baru bisa. Contoh saya buat kotak ya. Sampai sini saya tekan F4, maka otomatis dia akan membuat membesarkan area yang digambar, seluruh area yang digambar. F3 mengecilkan, F4 membesarkan full, F3 kecilkan, F3. Kemudian kalau misalnya ada bagian tertentu yang lebih khusus, kita tekan F2 untuk zoom tertentu. Nah, oke. F3, F4, F3. Nah, ini dari menu tombol zoom. Jadi oleh karena itu kita tidak menggunakan ini terlalu manual ya. Tapi ini perlu Anda ketahui bahwa ini adalah toolbox yang disediakan oleh CorelDRAW untuk membesar atau mengecilkan area tampilan. Baik, kita akan melanjut langsung ke ini saya hapus ya. Saya klik bagian ini, bagian pinggir ini. Saya delete saja. Kemudian area kertasnya saya kecilkan supaya pas posisinya. Saya pilih zoom ini tadi, saya pilih kertasnya ya, tengah-tengah. Kita menggunakan dari menu freehand. Di sini ada toolbox untuk menggambar. Di sini ada beberapa jenis pena. Dengan cara Anda memilih toolbox ini, diklik kiri, ditahan, maka akan muncul pena lainnya. Tapi kalau tidak, standarnya adalah pen yang pertama ini adalah freehand, artinya kita diberikan kebebasan untuk menggambar menggunakan pen ini. Tidak nampak pennya, hanya kursornya saja berbentuk garis yang melengkung-lengkung. Ini artinya kita bisa merubah, menggaris, membuat objek seperti tanda tangan. Nah, seperti tanda tangan ya, kita bebas menggambar. Namanya juga freehand. Oke ya, ini fungsi pertama dari pen freehand. Kemudian saya hapus dulu ya, saya blok menggunakan pick tool ya. Pick tool, saya pilih pick toolnya, saya blok begini, saya delete lagi. Atau bisa saja Anda pakai Ctrl Z. Ctrl Z ini kan sama dengan undo ya. Undo. Saya undo satu persatu ini namanya. Saya undo. Saya hilangkan undo di sini. Redo untuk memajukan atau memunculkan kembali yang sudah kita hapus, undo untuk mengembalikan kalau kita melakukan kesalahan. Nah, fungsi kedua dari pen freehand ini adalah membuat garis lurus. Caranya dengan mengklik toolbox pen ini, kita klik di salah satu titik, klik saja. Ketika kursor kita gerakkan, dia akan membuat garis. Nah, hanya saja bagian sampai mana garis yang kita inginkan tergantung keinginan kita, mau ke kiri, mau ke kanan, ke bawah, ke atas, terserah kita. Nah, saya mencoba membuat garis lurus ke kanan. Supaya garis yang saya buat ini lurus, maka saya harus menekan tombol kontrol di keyboard. Tekan kontrol, maka otomatis dia akan lurus ya. Akan lurus. Saya tekan tombol kontrol satu kali, ditahan. Maka begitu sampai bagian tertentu, saya klik lagi.
maka otomatis objek ini akan jadi, kontrolnya saya lepas. Nah ini, kalau sudah jadi objek seperti ini, ketika saya mau zoom, mau dekatkan, tidak menggunakan ini, tapi saya menggunakan tombol F2 tadi, saya langsung blok. Berarti ini yang mau saya zoom besarkan. Nah ini dari toolbox pens, ya, toolbox pen. Saya kecilkan menggunakan F3. Baik. Nah, ini ada dua fungsi jadi menu freehand ini. Pertama adalah menggambar bebas seperti ini. Yang kedua, saya delete. Yang kedua adalah menggambar garis lurus sesuai dengan keinginan kita ke arah mana. Kemudian kita bisa menentukan lurusnya itu dengan menekan tombol kontrol. Lalu ketika kita ingin mengolah ini menjadi warna dan lain sebagainya, nanti kita akan di sesi selanjutnya ya. Nah ini kita bisa besarkan ya, garisnya kita bisa besarkan dengan hairline-nya kita ganti 2 misalnya. Tak nampak perubahannya karena masih jauh, kita coba zoom ya, akan nampak perubahannya. Yang awalnya hairline kita zoom, kita tambah menjadi 2 seperti itu, 4 seperti itu sesuai dengan keinginan. Kita buat 3 juga boleh, kita blok di sini, kita klik saja 3 dan di enter ya. Saya kembalikan ya. Ini jadi ada menu pertama, toolbox tombol pertama atau toolbox pertama adalah freehand. Kemudian saya kenalkan dua pena dulu ya. Pena yang kedua adalah bezier. Nah bezier ini digunakan untuk menggambar hanya dengan menggunakan titik-titik koordinatnya saja. Misalnya saya klik di sini, dia belum nampak sampai saya klik di bagian tertentu. Ini biasanya digunakan untuk menjiplak objek tertentu. Contoh saya klik di sini. Kalau saya lepas, dia akan membuat titik 2, saya buat titik 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kapan berhentinya? Sampai saya memilih pick tool, maka dia habis. Kalau saya klik sampai, saya sambung ya, saya bezier, saya klik sini sambung namanya. Saya terus menggambar, saya bisa sambung ke ujungnya lagi sampai bentuk kursornya berubah menjadi tanda panah. Ini berarti bersambung, objeknya bersambung, terisi. Nah, apabila terisi, saya bisa memberikan warna. Nah, ya. Kalau putus, kalau ini tadi putus, tak bisa dikasih warna. Tak bisa dikasih warna. Contoh ya, saya buat ya. Saya buat dulu, saya delete, saya klik begini, ya. Ini putus nih. Saya kasih warna. Tak bisa, tak ada muncul warna. Di sini nampak tanda bahwa ini sudah diisi warna, tapi warna tidak nampak karena kurvanya terbuka. Artinya kalau sebuah wadahnya sedang terbuka ini. Ini kalau saya sambung, nah di sini fungsinya ya. Saya gunakan shape tool tadi. Kan shape tool saya katakan tadi sebagai objek untuk mengolah objek-objek. Nah, ini saya gunakan shape tool. Titik-titiknya ini saya sambung, saya tarik ke sini. Ya, lihat tandanya berubah, maka ini bersambung. Begitu saya lepas, objek ini artinya menjadi tertutup, kurvanya tertutup, dan otomatis warna pinknya akan nampak. Nah, seperti ini. Oke, dapat dipahami ya. Ini adalah tombol toolbox pen. Ada 2 pen, 1 pen freehand, 1 bezier. Fungsi kedua dari bezier, saya delete dulu. Fungsi kedua dari bezier ini untuk menggambar bebas untuk jiplak. Contohnya saya buat klik di sini. Saya klik di sini tapi saya tidak lepas, saya tahan mouse-nya. Saya tarik ke bagian tertentu, maka dia akan membuat semacam garis kurva. Ya. Saya buat lagi di sini, saya tahan lagi. Saya buat lagi di sini, saya tahan lagi. Saya buat lagi di sini, saya tahan lagi. Nah, ini bisa seakan-akan kita menggambar bebas tapi dengan gambar yang kita inginkan. Kalau mereka punya bakat untuk melukis, ini sangat pas. Nah, jika masih ada titik-titik yang tidak pas, kita atur dengan shape.
jari-jarinya saya lakukan lagi begini, saya tarik lagi ke sini, saya paskan. Ini khusus untuk trace, untuk jiplak, ini sangat pas untuk jiplak. Oke, saya gunakan jari-jari ini untuk mengatur. Kalau susah saya harus zoom nih, saya zoom, karena dua saya zoom. Nah, supaya kita mudah untuk mengatur. Nah, ya. Baik. Kemudian jika ini, nah ini kita bisa kecilkan ya, bisa kecilkan dengan oke, ini dua toolbox ya sudah kita gunakan, pena freehand dan pena bezier. Kemudian yang selanjutnya ini kita tidak gunakan ini sementara karena ini untuk gambar juga, tapi kita gunakan nanti dengan saat versi ada prakteknya ya, kita gunakan praktek saat praktek tertentu. Kita gunakan dulu toolbox yang pembuatan kotak. Kita bisa gunakan F6 ya di sini. 6 kotak. Ini gunakan F7 ini. F8 teks. Baik, kotak. Nah, ini kita menggambar, misalnya kalau saya klik di area ini kotaknya, saya tanpa memilih, maka dia akan menggambar sebuah kotak. Kotak berapa ukurannya kita belum tahu ini, sampai kita tentukan batas kotaknya ini, ukuran kotak, size objeknya. Tapi kalau kita menggambar bebas saja, kita bisa, saya delete ya, saya gambar ulang, kita menggunakan supaya menjadi persegi 4. Saya kembali menekan tombol kontrol. Demikian juga untuk objek yang lingkaran, saya gambar bebas, elip kalau saya tidak tekan kontrol, tapi kalau saya tekan kontrol, maka dia akan menjadi objek yang bulat utuh, yang simetris besarnya. Saya bisa kecilkan dari sudut pembesaran itu secara diagonal ya, biar proporsional dia besar. Kalau kita dari kanan dia akan lonjong. Nah, kalau dari atas dia juga akan mengecil lebar jadinya ya. Maka otomatis kita harus mengecilnya dengan cara saya undo dulu ya. Saya undo dulu. Nah, ini dengan cara mengecilkan sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa menggunakan polygon. Kalau ini kotak ya, kotak kita nanti ini ada kasus tertentu kita gunakan polygon. Polygon ini kelebihan dari muncul menu polygon ini di sejak Corel 6 ya, Corel 5. Saya menggunakan Corel ini dari mulai versi 2, versi yang di saat tombol toolbox ini sangat sedikit sekali. Kemudian muncul menu toolbar polygon ini pada Corel Draw versi 5, versi 7, versi 6, versi 7, versi 5 belum ada. Versi 7. Nah, ini sama, kita bisa menggunakan Corel Draw ada polygon. Betul, ya. Ini jadi 3, kita bisa jadikan dia berapa saja. 4, 5. Kalau misalnya dari awal kita tentukan kita mau 5 sebelum digambar, bisa 5. Tekan kontrol supaya pas. Nah, kalau begini kita tambah boleh. Ya. Nanti kita akan lebih mengenal dengan lewat praktek ya, praktek di pembuatan logo pada video saya berikutnya. Oke, ini polygon. Kemudian, nah ini kelebihan, kita diberi beberapa bentuk atau shape atau kotak-kotak pilihan yang sudah jadi. Contoh di sini ada. Kita bisa tinggal langsung memilih. Sudah ada. Meskipun kita bisa buat manual, tapi di sini disediakan. Kalau modelnya model bintang, maka di sini ada bintang persegi berapa? 5.
kita bisa gunakan polygon ini. Saya buat versi bintang ya, dari polygon, tidak dari shape. Oke, ini tadi kita kembali ke polygon. Ini gambar dengan sudut polygonnya 5. Sorry, ini bukan, ini kita gambar tadi dari shape. Sudah dulu. Ini yang menggunakan polygon. Oke, selanjutnya toolbox yang bisa kita gunakan untuk pengenalan awal ini adalah teks. Teks itu digunakan untuk menulis tulisan. Penggunaan teks ini ada dua. Pertama disebut dengan teks artistik. Teks artistik itu di saat kita mengklik saja, maka icon, maka toolbar kursornya akan menjadi berkedip. Kita siap mengetik. Sebentar agak lambat. Testing. Ya. Kita bisa besarkan. Ini namanya tag artistik. Klik, langsung ketik. Ini tag artistik. Saya pilih ke menu tool untuk memindah mengatur. Sedangkan yang teks yang kedua adalah teks paragraf. Teks paragraf di mana kita bisa mengatur tabulasinya, bisa mengatur pengetikan untuk naskah-naskah di brosur. Kita menggunakan teks paragraf dengan cara memilih toolbox teks ini. Caranya kita drag sehingga ada area. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan muncul menu tabulasi di atas ini, di mana kita bisa mengatur menu tabulasi ini. Contoh, saya akan mengetik di sini. Oke, kita besarkan ya, terlalu kecil. Kita zoom dulu, tekan F2. Maka kita bisa mengetik di sini. Kita bisa mengatur tengahnya juga. Tengahnya seperti teks itu adalah MS Word. Belajar CorelDRAW dari nol. Dan ini ketikannya ini menjadi seperti di MS Word, dia akan jatuh ke bawah, mengatur sendiri sesuai dengan pengaturan justify-nya. Kita mau atur kiri kanan maka dia. Tapi berbeda dengan teks paragraf tadi, teks artistik. Nah, ini kita manual, kita. Kalau kita membuat ini, kita harus mengaturnya menjadi manual. Kita taruh di sini, kita pindahkan ke sini. Hanya untuk misalnya teks-teks pada logo. Ya, berarti ini ya, ada dua macam penggunaan teks pada menu CorelDRAW. Saya rasa itu dulu. Saya dulu pada pertemuan kali ini untuk mengenal objek CorelDRAW, dasar dari CorelDRAW dari beberapa toolbox yang ada. Pada video selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi pada pertemuan kedua tentang CorelDRAW ini, sehingga kita akan lebih paham dan mengenal. Kita akan praktek pada beberapa latihan pembuatan logo yang simple dari latihan dasar yang kita buat. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita mau menyimpan, kita boleh simpan, klik nomor save, kita cari posisi area yang mau kita simpan, posisinya di mana, kita kasih nama, tinggal save. Ya, jika tidak, kita tinggal close di sini. Kita close, dia juga akan tanya mau disimpan apa tidak. Oke, untuk kali ini kita coba simpan. Saya akan kasih nama di sini Corel, sebuah folder baru, belajar Corel dari nol. Nah, ini saya buat
dia otomatis menutup ya. Oke, itu dulu. Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.